Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Archer Bodong, channelnya para pemanah pemula ataupun bagi Anda yang ingin belajar, ingin menambah wawasan tentang panahan horsebow. Dalam dunia panahan horsebow, ada rukun yang disebut dengan rukun kekuatan, di mana kekuatan panahan ada pada tarikan. Artinya bagaimana? Artinya kekuatan daripada lesutan arrow itu terletak pada tarikan. Terus bagaimana supaya tarikannya itu kuat? Maka mesti pull draw. Artinya pull draw itu kita menarik ke belakang, akan tetapi ada batasan. Kalau di panahan horsebow ada batasan untuk tarikan atau mud. Batasannya jangan sampai melewati telinga, dari atas ke bawah melewati ini, jangan sampai melewati ini. Jadi tarikan pull draw biasanya itu menyisakan arrow hanya sedikit. Jadi menyisakan arrow kalau kita narik ini hanya segini. Nah, seperti ini tarikan pull draw. Itu hanya segitu. Jadi kenapa harus pull draw? Karena begini, ketika kita menarik arrow, akan tetapi tarikannya tidak full, misal ditariknya hanya sebatas dagu, misal seperti saya narik begini, akhirnya menyisakan arrow hampir 10 cm ya, atau 8 cm. Ini tidak ada kekuatan. Dari sini ke sini tidak ada kekuatan. Akibatnya mengakibatkan penetrasinya itu kurang kuat. Makanya dalam dunia panahan itu kekuatan dalam panahan terletak pada tarikan. Makanya wajib seorang pemanah begitu dia mud atau narik wajib pull draw. Akan tetapi pull draw dalam horsebow jangan melewati batas telinga. Akan tetapi muncul pertanyaan, postur tubuh orang kan berbeda. Ada yang pendek, ada yang tinggi besar, yang mengakibatkan juga lengannya ada yang panjang, ada yang tidak. Terus bagaimana cara supaya kita narik pull draw? Misal seseorang pendek seperti saya, agak pendek, tinggi saya cuma 165 lah, 165. Kalau kita membeli arrow yang ada di pasaran itu panjangnya 80 cm. 80 cm bagi saya itu terlalu panjang karena saya orangnya pendek. Kalaupun saya pull draw itu akan tetap menyisakan sedikit. Ini kayaknya 80 cm, kita coba. Ini ada sisa sedikit. Seharusnya begitu saya tarik, ini menyisakan tinggal poinnya saja di sini. Itu bagusnya. Lalu untuk mensiasati itu bagaimana caranya supaya tepat kita menggunakan berapa senti kah panjangnya arrow yang tepat kita gunakan, supaya begitu kita tarik pull draw itu si arrow menyisakan sedikit yang semestinya. Ini kalau kata Imam Abu Hashim Al-Bawardi, cara menghitung panjang arrow seorang pemanah itu adalah pertama kita ukur dari sikut ke sini ke pergelangan lengan. Jadi diukur gini. Diukur ke pergelangan lengan sampai sini. Sesudah itu ditambah panjangnya betis. Berarti dari lutut ke mata kaki. Ini ditambah gini, menyisakan segini. Nah, lalu ditambah panjangnya telapak kaki, Nah, mestinya saya segini. Jadi ini mestinya harus dibuang. Tapi masuknya ujung ya, harus dibuang.
Ini kata Imam Abu Hasim Al-Bawardi untuk menentukan panjang arrow seorang pemanah. Kalau Imam Thohir beda lagi. Imam Thohir Al-Balkhi untuk menentukan panjang arrow seorang pemanah itu beda lagi. Yaitu adalah ujung arrow diletakkan di ketiak, lalu sampai jari yang tengah. Ini berarti seharusnya kalau kata Imam Thohir Al-Balkhi, panjang arrow yang saya pakai adalah segini. Nah, kalau Imam Ishaq Ar-Rafa, karena beliau adalah madhab dari panahan itu madhab pertengahan, oh itu tidak bisa. Kenapa? Setiap postur tubuh orang berbeda, dan andai pun ideal, belum tentu dia mampu untuk menarik full draw. Jadi bagaimana itu disesuaikan dengan archer itu sendiri. Kalau toh dia mampu nariknya hanya segini, misal narik mampunya hanya segini, dia tidak bisa narik lagi karena dia dulu pernah cedera atau apakah, atau postur tubuh tidak tidak memungkinkan lagi untuk narik full draw. Misal narik full drawnya hanya segini, maka udah nariknya segini, dipotong ujungnya. Itu untuk menentukan panjang arrow menurut Imam Ishaq Ar-Rafa. Kalau kita mana itu harus full draw, jangan segini. Artinya jangan usahakan menyisakan hanya sedikit daripada ujung arrow. Kenapa? Semakin tarikannya full draw, maka penetrasi akan semakin kuat. Walaupun full draw akan tetapi arrow-nya kepanjangan, itu kekuatan arrow juga terbatas. Misalkan menyelesaikan arrow segini, maka kekuatannya hanya sampai ujungnya. Ini tidak kuat, makanya tidak heran kalau orang kebiasaan tidak full draw, menyisakan panjang, ini rawan patah. Nanti kita uji coba tembak menembak tembok antara full draw dengan tidak full draw. Ini kasus saya yang kebiasaan kalau tidak full draw, ini yang patah kalau kena target yang keras, yang patah ini ujungnya yang sisa daripada tarikan kita. Demikian saja pembahasan kali ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau tidak Anda suka, share jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.